Hai guys, Shalom semuanya, welcome back to TJIF, thanks Jesus it's Friday. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Wow, it's so nice to see you guys here today, walaupun secara virtual, tapi aku senang banget bisa diberi kesempatan untuk mimpin pujian penyembahan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, boleh banget buat kalian untuk share link ke teman-teman kalian, karena pasti ibadah bareng teman itu lebih seru daripada ibadah sendiri, ya kan? Walaupun ini virtual, tapi aku tetap percaya pasti tetap lebih seru kalau misalnya kita ibadah bareng teman-teman kita. Oke, so sebelum kita mulai pujian penyembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Tuhan, sungguh kami bersyukur atas penyertaan dan atas berkat-Mu sepanjang seminggu ini Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, biarlah Engkau yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah Engkau yang sertai ibadah ini. Dan Tuhan, dimanapun kami berada, baik itu kami di kamar kami di ruang tamu kami, dan dimanapun itu kami berada, kami percaya pasti hadirat-Mu yang akan memenuhi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, hari ini anak-anak Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Oke, yuk teman-teman, setelah 1 minggu yang cukup melelahkan dengan semua tugas maupun kelas-kelas yang ada, yuk hari ini mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan, kita puji nama Tuhan, kita senangkan nama Tuhan. Mari hari ini sama-sama kita menyanyikan lagu Menyenangkan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menyembah nama-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau serahkan hati kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Biar Kau yang kuduskan, Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
Tuhan, ini janji kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu selalu di sepanjang hidup kami. Kami mau puji, kami mau sembah, kami mau tinggikan, kami memuliakan Engkau Yesus. Kami mau agungkan, kami mau tinggikan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian, terima segala hormat. Hari ini kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami berikan segalanya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tiada yang lain, hanya itu kerinduanku. Halo semua, bagi saudara yang ikut persuan doa Lumina Gracia, walaupun kita belum pernah bertemu secara fisik ya, sebagian besar mungkin ada yang belum mengenal saya. Saya Pendeta Herulin, saya biasa mengajar anak-anak muda ya di Kelapa Gading maupun di Kemayoran. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema tentang responsibility, tentang tanggung jawab. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami masih boleh tetap bersekutu walaupun secara virtual, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang terus membentuk kami, yang terus mengarahkan hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Bapak berkatilah agar sesi yang pendek ini boleh membukakan pikiran kami, boleh membentuk habit kami, dan juga mengarahkan hati kami sekali lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, kalian para mahasiswa ya, waktu kalian mendengar tema tentang tanggung jawab, biasanya itu yang langsung terbersit di pemikiran kalian apa? Atau misalnya kalau ingin disandingkan dengan satu topik lainnya ya, titik-titik dan tanggung jawab, langsung apa yang kepikir di benak kalian? Apa dan tanggung jawab? Ya, biasanya yang kepikir adalah hak dan tanggung jawab ya. Dua hal ini kan mestinya berimbang, berjalan berdampingan. You have rights, you have responsibility. Nah, misalnya sebagai warga negara, kamu punya hak apa aja sih? Kamu punya hak untuk mendapatkan hidup yang damai dan aman. Kamu bisa hak untuk hak suara untuk voting. Kamu punya hak untuk dapat pendidikan. Kamu punya hak untuk dilindungi oleh negara. Nah, sekarang kamu punya tanggung jawab apa sebagai warga negara? Ya, kamu punya tanggung jawab untuk misalnya tidak membuat kekacauan, menjadi warga negara yang taat aturan. Kamu punya kewajiban untuk membayar pajak kalau sudah punya penghasilan. Nah, ini kan ya, kamu punya rights and you have responsibility. Namun faktanya apa?
Faktanya adalah orang-orang itu biasanya lebih memperjuangkan hak atau kewajiban. Orang itu bakal ribut banget kalau haknya diganggu atau ketika kewajibannya diganggu. Misalnya nih, buru-buru lagi ribut kan ya, buruh ribut demo-demo tentang Omnibus Law. Misalnya, mereka yang termakan hoax misalnya ya, apa sih mereka demo karena mereka bilang gaji mereka dikurangi, tidak dapat pesangon. Nah itu kan hak-hak mereka dipangkas istilahnya. Sedangkan pernah gak kalian mendengar ada buruh demo besar karena bosnya murah hati lalu memangkas jam kerja mereka dari 44 jam jadi 35 jam seminggu misalnya. Lalu buru-buru demo begitu. Bos, kami tidak mau jadi ongkang-ongkang kaki begini. Walaupun gaji tetap sama, tapi kami lebih rindu untuk bekerja. Kami pengen bekerja lebih keras lagi. Nggak pernah tuh ya saya dengar ada demo yang mereka sangat protes gaji mereka dinaikin, hak mereka ditambah gitu ya, kewajiban mereka dikurangin, nggak ada gitu. Faktanya adalah orang menginginkan hak tapi nggak pengen kewajiban. Kalau bisa buruh-buruh itu ya, kalau bisa gaji tinggi, banyak bonus, tapi jam kerja dipangkas. Kalau bisa itu apa? Pekerjaan-pekerjaan sesedikit mungkin. Nah, ini kan yang diperjuangkan gitu. Yang diperjuangkan apa? Pejuang hak asasi manusia, human rights activists. Tapi kalian pernah dengar tentang memperjuangkan human responsibility? Mari kita memperjuangkan kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Agak enggak gitu ya. Orang bakal ribut itu biasanya ketika haknya diganggu. Tapi kalau kewajibannya tidak dijalankan atau nggak usah menjalankan tanggung jawab, nggak ada masalah dengan itu. Jadi buruh maunya gaji tinggi, pekerjaan sedikit. Anak-anak muda maunya free sex, tapi kalau hamil nggak mau tanggung jawab. Maunya mahasiswa, pelajar maunya main game, maunya nonton Netflix panjang hari, tapi kalau nggak lulus nangis bombay, nggak mau tanggung jawab sama orang tua. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Let's discuss topic responsibility ini. Let's be honest gitu. Apa sih tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa? Apakah ini sebagian besar kalian, saya percaya sih mungkin nggak ikut demo di jalanan ya. Ini rekamannya kan di tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 Oktober. Nah ini kalian PD-nya saya nanti masih beberapa hari kemudian. Saya nggak tahu dalam beberapa hari ini akan terjadi apa secara demo-demo karena besok juga akan ada demo besar lagi gitu. Saya percaya mungkin sebagian besar dari kalian nggak ikut turun demo di jalanan. Tapi kalau kita nonton di TV ketika para demonstran termasuk mahasiswa itu ditangkep-tangkepin lalu ditanya kamu demo untuk apa gitu. Pada nggak bisa jawab gitu. Mereka ikut-ikutan ternyata ya. Mereka ikut-ikutan teman-teman mereka diajak-ajakin demo. Mereka demo bilangnya memperjuangkan RUU. Waktu ditanya RUU apa? RUU apa ya? Bahkan nggak tahu gitu. Jangankan mereka baca, mereka tahu substansinya. Sebagian besar yang ikut tuh mungkin nggak tahu apa yang mereka perjuangkan. Tapi mereka cuman sekedar, ya ini ada kesempatan untuk rame-rame, untuk ini. Tapi yang ada juga sebagian yang memang idealis, yang memang tahu gitu ya. Apa? Kalau ketika di interview gitu ya oleh stasiun TV gitu. Ini tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan. Tanggung jawab kami untuk menyelamatkan bangsa. Jailah menyelamatkan bangsa. Untuk memperjuangkan nasib buruh. Saya waktu dengar gitu ya, maaf ya, itu kotoran kerbau semua. Itu BS semua. Mau bilang juru selamat dunia Indonesia lah, memperjuangkan nasib buruh. Ya, oke. Nanti ketika kamu sudah di tempat posisi yang tepat, tanggung jawabmu sebagai mahasiswa sekarang tuh apa? Bukan turun ke jalanan. Tanggung jawab sebagai mahasiswa paling utama itu belajar. Belajar sebaik mungkin, setekun mungkin. Someday ada masanya untuk kalian memperjuangkan hak-hak tersebut gitu di dalam channel yang tepat gitu. Sebagai nanti pengacara kah, sebagai orang yang masuk ke politik kah. Tapi ini ya, yang ditangkepin nggak tahu untuk apa, dan kebanyakan saya juga nggak tahu gitu ya.
mereka nilainya gimana, tapi mungkin banyak ya mahasiswa Nasakom, nasib 1 koma, tapi gayanya itu mau jadi juru selamat Indonesia. Kita kan bilang, Tong, belajar dulu kali ya, supaya kamu bisa tahu, baca dulu substansinya apa, kamu tahu apa yang kamu perjuangkan, baru kamu lakukan panggilan utamamu sebagai mahasiswa, belajar baik-baik. Nanti ada masanya untuk kamu bisa memperjuangkan. Saya bukan anti ini ya, anti apa ini, yang tadi saya bukan pro pemerintah, saya juga bukan anti demo, keadilan dan yang lain, bukan. Tapi kita lagi ngomong di dalam ranah yang sempit ini, responsibility sebagai mahasiswa. Kalau kita mau bilang dengan jujur, responsibility utama sebagai mahasiswa adalah belajar, bukan turun, bukan ke yang lain-lain dulu begitu. Nah, tapi kita tahu ini ya, kenapa akhirnya mungkin orang-orang itu turun ke jalanan gini? Karena mereka nggak mau mengambil tanggung jawab mereka. Mereka nggak mau melakukan tanggung jawab utama untuk belajar yang melelahkan. Saya tahu belajar itu melelahkan. Tapi mereka mengalihkannya ke hal-hal yang lain. Mereka nggak ada motivasi untuk belajar lah. Sehingga ketika ada ajakan untuk turun ke jalanan, untuk melakukan yang lain, kalau kalian mungkin nggak turun ke jalanan, kalian mungkin ada godaan lebih besar sekarang di dalam zaman virtual gini ya, males-malesan, bolos kuliah gampang banget sekarang, bahkan nggak usah titip absen, sekarang tinggal matiin kamera, gampang banget deh gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya apa yang memotivasi kita itu untuk menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab? Nah kita lagi bahas tentang tanggung jawab. Gimana sih kalian bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab? Nah kita ranah belajar dulu deh ya, ranah sebagai mahasiswa untuk belajar gitu. Nah, apa yang bisa membuat kita menjadi seorang yang bertanggung jawab? Saya akan bahas 2 hal saja gitu ya. Yang pertama adalah knowing yourself. Knowing yourself ini knowing dalam hal apa? Mengenal diri dalam hal apa? 2 hal ya. Yang pertama, kamu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Itu yang pertama. Nanti yang kedua kita akan bahas kamu ditebus agar serupa dengan Kristus. Yang pertama dulu ya. Kamu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia itu diciptakan sebagai responsible being, makhluk yang bertanggung jawab. Kenapa? Ya karena simply kamu makhluk hidup. Benda mati nggak bisa dituntut tanggung jawab. Ini ada satu gaya parenting yang ngaco banget, tapi sering banget terjadi setidaknya di lingkungan Indonesia gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat ya gini ya, mama atau bahkan oma begitu ya, mungkin lebih banyak oma gitu ya. Lalu anaknya jatuh karena dia tabrak meja, lalu anaknya meraung-raung nangis-nangis gitu. Setelah meraung-raung nangis-nangis, demi menenangkan si anak ini, si oma ini pukul mejanya. Dasar meja nakal ya, kamu bikin cucuku nangis ya. Ya udah cup tenang ya dek, tenang ya dek, udah dipukul nih mejanya, meja nakal gitu. Itu ya, itu pendidikan yang sangat ngaco gitu. Karena yang salah siapa, tapi yang dituntut tanggung jawab siapa? Mestinya yang benar adalah si oma atau si mama ini adalah bilang kepada anaknya yang jatuh tadi ya, udah berhenti nangis, udah stop nangis, kamu berdiri sekarang dan lain kali hati-hati, jangan sampai jatuh lagi. Kalau kamu jatuh, ya sudah, kamu berdiri lagi, gitu. Hati-hati lain kali. Jadi si anak yang nggak hati-hati, dia yang harus tanggung jawab, gitu. Tapi gaya pendidikan tadi, gitu, dia yang salah, dia yang meleng, meja yang dipukul. Meja kalau bisa bersuara, dia akan bilang salah saya apa, itu kan ya. Dan itu makhluk hidup punya tanggung jawab, apalagi manusia. Manusia beda dengan binatang yang juga makhluk hidup. Makhluk hidup non manusia misalnya tanaman dan binatang itu hanya bisa bertindak secara instingtif. Mereka hanya bertindak sesuai dengan naluri mereka gitu. Kamu kasih daging di depannya singa, 10 kali dari 10 kali dia akan makan itu daging. Dia akan bertindak sesuai dengan naluri dia. Misalnya jalan-jalan di ini deh ya, di kebun binatang gitu. Terus kamu jatuh gitu. Kamu jatuh terus ke sangkarnya singa,
terus ada satu singa lagi datang mendekat, terus kamu bilang, tolong, jangan makan saya ya, jangan makan saya. Saya ini anak menteri, saya anak presiden bahkan gitu. Kalau kamu nggak makan saya janji saya akan kasih daging 1000 ton gitu. Papa saya bisa beliin gitu. Kamu pikir singa bakal oh iya ya, hitung-hitungan, iya ya, daripada ini kamu cuman 70 kilo atau yang gendut 100 kilo, ya sudah 1000 ton akan lebih nggak bisa. Singa itu hanya lihat daging di depannya, dia akan makan, dia nggak peduli itu siapa gitu. Ini binatang hanya bertindak secara instingtif, they just act the way they are gitu. Kuda jantan kalau lihat kuda betina, ya pasti digituin, nggak peduli ini istrinya kuda tetangga kuda misalnya ya. Ya itu pasti gitu. Itu they just act the way they are. Tapi manusia kan enggak. Manusia itu makhluk bermoral, diciptakan dengan sense of morality, right or wrong, diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Merefleksikan apa? Merefleksikan Allah dengan sifat-sifatnya yang benar, adil, jujur, suci. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini yang membedakan manusia dari binatang lainnya. Makanya dari binatang. Makanya ketika seseorang memaki orang lain dengan sebutan dasar binatang, udah kayak binatang aja dia. Artinya itu apa? Waktu manusia dibilang udah kayak binatang aja dia. Apakah kita bilang, oh dia karena IP-nya 1, makanya dia nggak bisa baca tulis, dia seperti binatang nggak bisa baca tulis. Bukan kan, itu bukan ngomongin di dalam ranah rasionalitasnya yang kurang gitu. Bukan. Tapi waktu kita bilang dia udah seperti binatang tuh biasanya dia melampiaskan nafsu sembarangan. Dia nggak peduli itu orang lain, dia nggak bisa tahan birahinya. Nah itu kan ya, lihat betina langsung panas, kembang kempis, atau apa sifat buasnya misalnya ya. Waktu Tuhan Yesus pernah menjuluki Herodes, kasih tahu si serigala itu, karena apa? Herodes buas seperti serigala. Atau mungkin melambangkan sifat malasnya ya. Gila, woi jangan malas-malesan sepanjang hari, babi aja ngiri sama lu. Itu kan yang kita bilang kalau dia seperti binatang. Nah sekarang kalau kita tanya, kalau kamu nggak mau jadi mahasiswa yang bertanggung jawab gitu ya, kamu menjalani hidup ini tanpa visi, kamu tuh biasanya dibilang seperti apa? Kamu ini kok hidup seperti marmut ya? Hidup muter-muter aja, lari di sana, sono nggak kemana-mana gitu. Itu kan kita bisa bilang hidup tanpa visi itu seperti marmut. Kamu yang bahkan sangat ambisius banget, itu dibilangnya apa? Rat race ya, lomba tikus gitu. Ya kamu bisa jadi orang paling sukses kali ini ya, jadi apa? Jadi sales yang paling top, jadi orang yang paling tinggi pencapaiannya. Ya tapi tetap rat, tetap tikus. Atau ya ini, atau orang yang males-malesan, babi tidur-tiduran di sofa terus. Nah, guys, kalian manusia diciptakan sebagai responsible being. Kamu bisa berkata tidak kepada impuls naluriah hewani tersebut gitu, yang malas, yang nggak punya visi dan segala macam. Tapi waktu saya bilang begini, mungkin binatang-binatang juga protes ya. Wait. Kayaknya nggak adil deh. Pak Heru kayaknya cuma mengambil sifat-sifat buruknya negatif doang deh. Oh iya sih, betul. Saya sejauh ini tadi hanya bicara tentang hal-hal yang negatif, sisi negatifnya dari binatang. Ada gak ya hal-hal sisi positif yang kita sebagai manusia belajar dari binatang? Banyak gitu. Bahkan Alkitab mencatat ya. Alkitab mencatat, belajarlah dari semut yang rajin dan tekun tersebut gitu. Atau kita digambarkan seperti domba gitu. Domba Allah. Bahkan Kristus sendiri digambarkan sebagai singa dari Yehuda. Jadi ya tentunya banyak banget yang kita bisa belajar dari binatang. Tapi poin saya adalah waktu kita di sini kamu diciptakan sebagai apa? Image of God. Sebagai gambar dan rupanya Allah yang punya sifat moral, yang punya sifat tanggung jawab. Yang dituntut kamu itu bisa melakukan apa yang Tuhan sudah ciptakan kamu. Bisa memilih dengan bebas untuk melakukan kewajiban-kewajiban kamu. Bukan seperti binatang yang hanya they act as they are. Gitu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah kamu ditebus agar serupa Kristus. Tadi ya, diciptakan serupa gambar Allah, kamu ditebus agar serupa Kristus. Tapi bisa gak
kamu taat banget gitu ya, rajin belajar sepanjang hari tanpa henti. Ada nggak contoh-contoh kayak begitu? Society di mana semuanya itu, semua pekerjanya nggak ada yang malas-malasan satupun. Ada di mana? Di Mesir, di bawah Firaun. Berani itu budak-budak Ibrani malas-malasan. Atau berani itu apa? Orang-orang Yahudi di Gulag malas-malasan di depan sipir-sipir Jerman Nazi mereka. Nggak ada gitu. Yaitu bisa aja sih rajin taat, tapi karena apa? Budak. Tapi ya itu, kalau kamu sebagai bos gitu ya, kalau seorang bos pengen bawahannya, pegawai-pegawainya itu taat gimana? Ya sekarang sih zaman modern nggak bisa lagi ancam pakai cambuk-cambukan kali ya di dunia komersil. Yang bisa kamu lakukan apa? Ya tetap bisa ancamnya dengan ya ini, kamu kamu ini kejar target nggak? Kamu hit target nggak bulan ini? Secara psikologis ya, kalau kamu nggak hit target bulan ini, sorry ya, you have to go man, karena sudah ada 20 calon pegawai lainnya yang menantikan posisi kamu. Jadi you better hit your target. Atau di company ini no second chance. Kalau kamu nggak perform, kalau kamu gagal perform, sorry, itu way out-nya, itu exit-nya, silakan. Jadi no second chance. So make sure you perform. Itu kan orang akan sangat-sangat termotivasi gitu. Karena apa? Ya takut, karena ancaman, karena ada tongkat, pecut gitu. Tapi bisa nggak kita memotivasi orang selain dengan teror begitu? Cara-cara yang lebih manusiawi ada sih. Selain pakai stick, pakai carrot. Itu ya, pakai carrot gitu. Motivasi dengan janji-janji bonus besar. Kalau kamu hit target ini, kasih iming-iming hiburan ke luar negeri. Para nasakom, mahasiswa nasib 1 koma gitu ya, bisa dijanjikan kalau kamu hit di atas 3 gitu ya, nanti mama kasih iPad. Wah, langsung mungkin belajar tuh, langsung PS5 gitu. Ini. Dan dunia ini realistis, bahkan sampai di hubungan suami istri pun gitu ya. No money, no honey. Jadi kita bisa lihat ini ya, iming-iming itu ya. Kalau no money, siap-siap your honey is gone with another lover yang lebih berduit gitu. Nggak ada iPad mah, sorry, IP turun lagi ke 1. Jadi kita bisa lihat kalau nggak ada pecutan, nggak ada mandornya, nggak ada carrotnya, ya udah, itu semua nggak jalan lagi. Jadi kita bisa bilang both sama-sama budak, mental budak. Sama-sama apa? Sama-sama keledai yang hanya gerak kalau dipecut di pantatnya atau ditaruh itu carrot di depan matanya gitu. Kalau nggak ada itu nggak gerak gitu. Tapi bisa nggak ya seseorang itu menjalankan tanggung jawabnya itu dengan menggebu-gebu gitu, without stick or carrot? Ada. Satu motivasi yang sangat-sangat menggerakkan, punya daya geraknya itu jauh lebih besar. Itu apa? The power of love. The power of love. Love, yes. Kalian pernah ngalamin jatuh cinta pasti kan? Oh, kalau lagi jatuh cinta itu powernya itu menggerakkan hati banget, menggerakkan seluruh keberadaan kita itu besar banget. Coba deh, ini seorang pria jatuh cinta lagi naksir gitu ya. Jess, rumah kamu di mana? Ntar pulang dari kampus barengan saya aja, saya antar sekalian. Oh, saya di Kerawang. Oh, Kerawang ya. Oh, nggak apa-apa deh sekalian jalan. Loh, kamu bukannya deket-deket sini? Ya, muter detour dikit nggak apa-apa gitu ya. Sedikit, padahal gila itu 100 lebih kilo ya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kenapa? Karena the power of love gitu. Kalau lagi naksir itu dijabanin gitu. Mama suruh nganter ke Indomaret terdekat. Jauh mah, nggak bisa, sibuk belajar. Ada tugas banyak. Tapi kalau malam minggu, lu ke Kerawang aja dijabanin tuh. Yang jauhnya aja tuh jadi deket asal ada cinta. Tapi kalau nggak ada cinta, kewajiban sedekat apapun tuh rasanya berat. Nah ini yang menggerakkan tuh bukan seberapa besar tanggung jawabnya gitu ya, seberapa besar beban yang harus ditanggung. Tapi apa? Kalau ada cinta, beban seberat apapun jadi ringan gitu ya. Kantong yang dulunya kecil gitu ya, susah keluar, tapi kalau ada cinta itu beli martabak nopek ceng pun dijabanin gitu. Kenapa? Karena cinta. Itu that's the power of love. Love itu merubah kewajiban yang berat menjadi privilege yang manis. Seorang ibu kalau melahirkan
harus gendong itu jabang bayi di dalam 9 bulan muntah-muntah, terus waktu mau keluarin harus ngeden berjam-jam dirobek gitu. Kok mau? Karena sayang bayinya gitu. Love bahkan membuat seseorang enggak lagi menuntut haknya. Saya pernah dengar cerita seorang ini ya, pemulung ya, dalam zaman-zaman pandemi, kasihan banget gitu. Seharian udah kerja, dia cuma bisa pulang bawa Rp500. Habis pulang Rp500 dia belikan Indomie, terus istrinya udah nunggu, gimana Pak? Cuma bisa beli ini Indomie, masakin Indomie terus kasih anak-anaknya semua. Dia tidur tanpa makan malam itu. Kenapa? Dia punya hak gak untuk makan? Punya, dia udah kerja seharian gitu. Anak-anaknya yang nggak kerja malah yang makan gitu. Kenapa? Dia rela melepaskan hak dia untuk makan gitu ya, untuk anak-anaknya yang dia cintai gitu. Nah, justru hak yang paling mulia itu apa? Hak yang paling mulia itu adalah hak untuk melepaskan hak. Demi apa? Demi cinta tentunya. Gitu ya. Hak untuk melepaskan hak. Orang yang punya hak paling tinggi tapi rela melepaskan haknya. Nah, itu kita baca di mana? Saya coba bacakan ya dari Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai hak yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang kita bisa lihat ya, bisa nggak kalian sebagai mahasiswa melakukan tanggung jawab kalian untuk belajar, untuk hormat orang tua, untuk tanggung jawab apapun sekarang ini gitu ya. Bukan karena sekedar gengsi, bukan sekedar karena ditakut-takutin teror, tadi ya stick, atau diiming-imingi hadiah, carrot, tapi kamu melakukan karena kamu sadar kamu itu adalah orang Kristen. Kamu itu sudah ditebus di dalam Kristus. Yang kita lihat di dalam diri Kristus, dia melepaskan haknya yang untuk menjadi paling rendah, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Karena itu kita harusnya mengenal diri ya. Kita bukan binatang. Kita itu image of God yang punya sense of morality, right or wrong. Kita juga ditebus. Sekarang kita punya kekuatan untuk punya daya berkata tidak pada dosa. Dan kita bisa berkata ya kepada kehendak Tuhan di dalam Kristus. Kita bukan keledai. Kita diciptakan sebagai serupa dengan Kristus yang kita sudah lihat di kayu salib. Dia sebenarnya nggak harus ya untuk mati di kayu salib gitu. Tapi dia berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu ya Bapa yang jadi. Biarlah ketika kalian sedang bergumul ya, saya harus ngapain gitu. Biarlah kalian melakukan tanggung jawab kalian, ya tadi yang utama ya sebagai belajar gitu ya. Sebagai act of love. Bukan tadi iming-iming atau sebagai harus ditakut-takutin, tapi memang kamu menjalaninya itu karena inilah bentuk kamu mengasihi Tuhan tuh gimana. Udah jangan banyak omong kosong, saya nyanyi mengasihi Tuhan, tapi males-malesan, tapi ini. Maka salah satu tanda kita mengasihi Tuhan sebagai mahasiswa gitu ya, adalah jalani tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Karena itulah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkatilah agar setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini ya Tuhan, boleh digugahkan, boleh melihat panggilan kami sebagai mahasiswa ya Tuhan, panggilan kami sebagai orang-orang Kristen. Biarlah kami mendapatkan kekuatan kami karena Kristus ada di dalam hati kami ya Tuhan. Inilah Injil yang membebaskan kami, sehingga kami bukan lagi menjadi budak-budak dunia ya Tuhan, tapi kami adalah hamba-hamba Allah yang diberikan kebebasan menjalani semuanya ini
agar serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman, kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Nah oke teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Siapa yang semangat untuk memberi persembahan boleh lambaikan tangannya. Walaupun nggak kelihatan, tapi aku percaya kalian pada lambain tangan. Atau boleh komen, waving hand, atau fire, terserah kalian, emoji apa juga boleh. Nah tapi sebelum memberikan persembahan, aku mau bacain satu ayat dulu nih buat kalian dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita memberi, kita harus dengan sukacita. Amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, langsung aja transfer ke rekening Lumina Gracia atas nama Berenike AGS. Sekali lagi, langsung transfer ke rekening Lumina Gracia atas nama Berenike AGS. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Hari ini yang masih semangat untuk memuji Tuhan boleh sama-sama lambaikan tangannya. Aku percaya semuanya di sini excited banget untuk memuji Tuhan. Mari hari ini sama-sama kita menyanyikan lagu King of Majesty. Teman-teman nih, hari ini mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Dan mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jesus, you are
kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke teman-teman, thank you banget buat semua persembahannya. Persembahannya itu bakal kita gunain untuk pengembangan komunitas Lumina Gracia ini sendiri. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, yuk mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu akan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sungguh kami bersyukur atas hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, kami juga tadi telah memberikan persembahan, biar Engkau yang berkati persembahan kami, biar Engkau berkati orang yang mengurus persembahan itu Tuhan, agar persembahan ini dapat memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pembicara yang telah menyampaikan firman-Mu tadi Tuhan, biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang berkati dia, Engkau yang terus pimpin langkahnya Tuhan, dan biarlah segala hal yang dilakukannya dapat menjadi berhasil. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa biarlah firman yang telah disampaikan itu dapat tertanam di setiap hati kami Tuhan, dan firman itu bukan hanya lewat saja Tuhan, tapi dapat kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk komunitas Lumina Gracia ini sendiri Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih pilih kami untuk melayani anak-anak-Mu di Prasetya Mulia ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap member Lumina Gracia, biar Engkau yang berkati setiap membernya satu persatu Tuhan, mulai dari pembina hingga pengurus. Tuhan, biar Engkau yang berkati, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati studinya, Engkau berkati kerjaannya Tuhan, Engkau berkati segala aspek kehidupannya supaya semuanya bisa sukses di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan biar Engkau yang terus pegang tangan mereka kemanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami juga gak lupa berdoa untuk pandemi ini Tuhan, dan juga untuk negara kami Indonesia. Kami tahu kami tidak sedang ada di posisi yang baik Tuhan, tapi kami percaya ini semua tetap bagian dari rencana-Mu, dan kami percaya rencana-Mu itu adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya Tuhan, biar Engkau yang terus sertai kami, Engkau yang terus lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sebelum ibadahnya selesai, ada satu hal yang paling penting, yaitu pengumuman. So, ini pengumumannya, yuk sama-sama disimak. Oke guys, so that's all for today. Ibadah kita udah selesai. Semoga firman yang hari ini disampaikan dapat menjadi berkat buat kita semua. Nah, untuk TJIF lainnya dapat langsung kalian cek aja di Instagram @luminagracia atau di YouTube channel Lumina Gracia yang sekarang ini lagi kalian tonton videonya. Jangan lupa juga untuk di-follow supaya kalian keep updated. Oke, see you next week guys. God bless you.